ketika ini terakumulasi, kita coba rangsang, maka akan muncul tuh potensi-potensi kita. Kayak misalnya dulu di sekolahan ya, kita ngajar di sekolahan tentang ini. Guru pun sebetulnya awal bingung, apaan, mana mungkin gerakan bisa berpengaruh terhadap kecerdasan manusia gitu. Akhirnya kita minta 10 orang yang paling hiperaktif, yang memiliki catatan di BK yang terlalu aktif. Kita coba tuh. Awalnya memang sulit, lama-lama mereka yang menjadi promotor bagi teman-temannya. Malah ada yang di 10 orang diambil dari hiperaktif itu, peningkatan waktu nilai akademiknya itu naik, menggeser yang lain. Nah itu makanya dipakai. Kan kebingungan sekarang itu kan gini, guru-guru di sekolah, mau kita marahin nanti dituntut orang tuanya, mau kita pukul orang tuanya marah, kan gitu. Nggak seperti dulu di zaman-zaman bapak-bapak kan. Kalau kita pulang laporan guru habis dipukul guru, malah kita dipukul balik tuh sama orang tua kita. Kalau sekarang kan enggak. Lah guru sekarang itu sebetulnya bingung juga bagaimana cara mengajari anak-anak sekarang karena sudah beda zaman. Makanya itu kan kita pakai udah bu, nggak usah dimarahin, suruh senam aja waktu itu ya. Jadi karena melihat secara energinya anak ini cukup luar biasa dari polaritinya, saya berpikiran bahwa anak ini sebetulnya cerdas. Nah saya klarifikasi ke gurunya, iya benar mas, dulu juara olimpiade karena pakai narkoba ya itu ya, hal-hal kayak gitulah. Maka seperti ini mas, oh ya udah, suruh aja senam. Jarak belum ada sebulan ya, yang awalnya bajunya keluar kalau datang ke sekolah, begitu mulai rapi anaknya itu. Nah itu perubahan dari dirinya sendiri. Jadi dia sudah mulai ada internalisasi. Sebetulnya kan gini, tidak ada satu orang pun yang mampu merubah orang lain kecuali dirinya sendiri. Itu jelas. Mau kita ngoceh segimanapun muntuk, ketika orang lain itu tidak membuka diri, itu percuma. Jadi sebetulnya yang berubah itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita ini cuma bisa mencontohkan aja. Kalau dirasa baik ya monggo, gitu. Kayak gitu mas. Jadi ketika kita mengelola ini, insya Allah potensi-potensi kita akan muncul dengan sendirinya. Nah setiap potensi memang unik, dari individu satu dengan individu lain, nggak bisa disamakan. Kayak gitu. Mungkin ada lagi. Oh banyak ya. Antri. Mana nih? Antri. Mana nih? Gimana jawabannya Manji? Mau instan, wani piro. Bercanda. Monggo. Ibu dulu ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kondisi memahami sekali. Mumpung ketemu Mas Ori. Ini mahkota itu tadi, ya kan bersumber atau mengaktifkan energi yang di jantung. Tapi karena aku belum pernah mengalami, lagi mau belajar, jadi saya tanyanya ya seadanya ya. Iya nggak apa-apa. Contoh di tenggorokan, terus kemudian di pankreas, terus di mana itu tadi? Di situ ternyata dari lahir itu jantungnya bermasalah, terus tenggorokannya bermasalah, atau tadi harus penyakitan. Terus gimana itu? Apakah masih bisa aktif dengan sempurna, atau dengan adanya jantung yang bermasalah akhirnya energinya juga bermasalah? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja dulu ya. Ini pakai mic di sini aja. Ya bu. Jadi kan dulu ada teman tidak hanya di kelenjarnya, tapi dia tidak punya satu organ tubuh, difabel. Nah itu gimana mas ketika bergerak? Ternyata secara keseluruhan, kalau dilihat medan biofil, secara fisik tidak ada, tapi medan biofilnya tetap ada. Tuh tangan tuh. Nah waktu dia melakukan ini rutin,
Dia ngerasa kayak saya punya tangan gitu. Tapi walaupun nggak bisa nyentuh tubuh fisik, tapi dia ngerasain, oh saya kayak ada tangan gitu. Gitu. Nah termasuk tadi ketika ada bermasalah di setiap kelenjar, ketika lahir, itu sebetulnya poinnya adalah gini. Ketika ada satu yang cembung, pasti ada yang cekung. Ketika ada satu yang kurang, pasti ada yang dilebihkan. Itu posisi terahnya manusia. Jadi apa istilahnya? Hukum kehidupan. Ya. Nah, artinya bahwa setiap manusia lain itu secara apa namanya? Keutuhan atau keseimbangannya memang seperti itu, Bu. Jadi gini, kan kita sering nih ngeluh, ya. Si A dan si B. Si A ini ada ini yang kurang, si B ini ada ini yang kurang. Lah kita itu sering membandingkan. Kasihan ya orang itu nggak punya ini. Lah kasihan kita itu sebetulnya bukan kasihan di mata pencipta, tapi pasti ada nilai plus di situ yang kita sendiri tidak bisa melihat secara fisik. Gimana yang ngejelasinnya? Ya, apa yang kita kira tidak pas ke orang lain, sebetulnya itulah hal yang paling pas untuk orang itu. Tapi kalau orang itu pakai pas di kita, itu tidak pas. Atau di kita dipakai ke orang itu juga tidak pas. Pasti sudah sesuai dengan proporsionalnya. Nah, ketika seseorang ada masalah di kelenjar misalnya, itu ketika dia berlatih, dia akan mencoba akan menstabilisasi. Saya ini, Bu, saya dulu kena paru-paru basah, jantung lemah sebetulnya. Makanya kalau kayak gini kan pasti basah nih tangan saya. Lah, alhamdulillahnya ya, Allah masih ngasih rasa cinta kasihnya sampai sekarang saya nggak pernah kambuh. Ya artinya kan tetap di medisnya saya juga butuh validasi secara medis. Jadi kan tetap sebetulnya kan bagaimana kita menjaga tubuh kita. Jadi tetap ketika ada hal di tubuh kita yang kurang stabil misalnya, nah coba kita berlatih itu, insya Allah mudah-mudahan ya Bu ya, saya nggak berani jamin, cuman kita berupaya lah, mudah-mudahan itu menjadi lebih baik. Karena ada dulu yang kena asma juga ya, kan itu anak itu kena asma, berlatih pernafasan tapi malah sembuh. Kayak ibu kemarin itu yang di Malang, dia jantungnya ada penyempitan, kalau nggak salah klepnya ini terlalu lambat, buka tutupnya di jantung. Nah dia udah gini, saya itu kalau nahan nafas lama nggak mungkin bisa Mas Ori gitu katanya. Udah ibu, sekuat ibu pelan-pelan. Berlangsung tiga kali pertemuan, tanpa sadar dia nafas full. Gerakan itu pakai tahan nafas full. Terus saya ketawa aja dalam batin saya. Habis itu selesai. Loh Bu kok bisa? Oh iya ya Mas, kok bisa ya saya gitu katanya. Itu tergantung upaya kita sendiri. Alhamdulillah beliau itu kalau nggak salah divonis 3 bulan gitu katanya. Kayak gitu Ibu. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Mas Ori. Meditasi itu adalah cara mengenal diri kita sendiri atau internalisasi diri mungkin. Di antara meditasi adalah dengan cara mengamati pikiran. Nah, bagaimana metode yang praktis yang bisa kita laksanakan sepulang dari sini? Caranya untuk bisa mengamati pikiran, karena selama ini kita merasa diri kita ini adalah pikiran itu sendiri, ya. Terus yang kedua, di dalam ajaran tarekat tertentu itu ada beberapa alam atau dimensi yang akan ditaiki oleh seorang pejalan. Di antaranya adalah alam misal, alam ajsam, ya, bahkan sampai 7 atau dikenal mungkin martabat 7 itu. Apakah yang dialami Mas Ori itu sama? Itu Mas Ori. Dan kalau on
pengalaman Mas Ori menaiki alam-alam itu, dan seingat saya di antara alam-alam itu adalah nantinya adalah di alam ahadiyah, atau mungkin bahasa Mas Ori adalah alam singular. Apakah itu sama? Dan bagaimana pengalaman Mas Ori di alam-alam itu? Dan kemudian di dalam tarekat juga ada fenomena fana dan musyahadah. Fana dan musyahadah, menyaksikan Tuhan, ya dalam tanda kutip tentunya. Apakah itu sama seperti itu Mas Ori? Apakah gimana? Terima kasih. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Ori. Pertanyaannya berat. Iya, itu pertanyaan konyol itu. Dan kalau dijawab juga pasti salah. Kan pernah saya ditanyain itu juga, Bu. Tuhan di mana? Gitu. Tuhan kok butuh tempat? Saya bilang gitu. Tuhan itu tidak di mana-mana dan tidak kemana-mana. Toh semuanya meliputinya. Jadi kalau dijawab di mana pasti salah. Oke Pak. Jadi sebetulnya dari awalnya kita bicara tentang meditasi. Meditasi itu kalau menurut saya ada beberapa cara. Jadi meditasi itu ada 4 Pak. Ini menurut saya ya, bisa jadi salah ya. Jadi ada meditasi dinamis, statis, mikro makro, ada makro mikro. Oke ya. Jadi ada meditasi yang saat kita diam kita bermeditasi, ada yang saat bergerak kita bermeditasi. Kan ada gitu. Jadi meditasi tidak selalu diam. Nah mungkin diawali dari diam. Agar apa? Kita mudah mengamati pikiran. Yang sulit mengamati pikiran itu ketika kita berjalan, kita bersosialisasi, kita mengamati pikiran itu yang sulit. Karena kita belum mengenal pikiran itu apa. Nah di meditasi diam itu sebetulnya ketika kita diam, itu sebetulnya kita lebih mudah untuk mengamati pikiran dan benak kita. Kan tuh banyak tuh ramai sekali tuh kan ngoceh aja kan gitu. Lah ada meditasi mikro makro. Semakin kita mendalami lebih dalam, misalnya kita ke dalam mengamati jantung kita, mengamati detak jantung kita, terus jantung kita mulai kita amatin, terus sampai kita memahami bahwa jantung kita adalah pusat dari alam semesta, hingga partikel tubuh terkecil dalam tubuh kita pun merasa zikir itu kedengar. Nah itu mikro makro. Bahwa semakin dalam kita memahami diri kita, itu sebetulnya kita akan semakin luas memahami luar diri kita. Atau dikembalikan makro mikro, itu kayak kita tadabur. Kenapa kan kita suruh tadabur? Ketika kita melihat di luar, itu sama dengan melihat di dalam. Sebetulnya tadabur itu sebetulnya meditasi kalau menurut saya. Oke ya. Nah, kan kalau tadi dijelaskan ada 7 lapis alam. Nah kalau di record itu ya gitu tadi. Cuma saya juga nggak berani jawab itu. Ya sebetulnya siapa ya, ada yang dari Semarang ya, Mas Jadid ya. Nah ada itu di belakang Mas Jadid itu pernah seminarkan ini. Waktu itu masih ada guru kita di tasawuf Win ya Mas. Nah beliau itu menyebutnya ini adalah torikot modern. Tasawuf modern ya. Torikot modern gitu.
Tapi saya juga nggak tahu. Ya mudah-mudahan lah sama gitu. Atau esensinya sama. Oke, jadi setiap alam ini kita cuma jadi 7. Ada fisik, eterik, emosi, astral, mental, spirit, integrated spirit. Baru kita menembus ke alam singular. Nah, di alam singular ini dibagi menjadi ada 3 titik alam. Ya, saya juga nggak berani mungkin ya. Itu laut, malakut, jabarut, malakut, lahut. Mungkin. Nah, sebetulnya kan kita harus mencapai ke sini nih. Proses transisi dari sini ke sini ini yang kadang kita harus butuh mursyid. Nggak mungkin enggak. Nah, terkadang ini ketika kita meditasi, itu kan ada level ini. Nah, ini yang digunakan adalah cakra atau psikologis. Makanya saya bilang kalau di wilayah ini bukan wilayah saya. Kalau misalnya mau bicara di wilayah ini, nanti ada guru saya yang meneruskan amanah dari Kang As. Maka saya bicaranya di level ini. Nah, karena kan awal memang bicaranya di sini. Nah, jadi di level ini, Pak, dari fisik ke eterik itu banyak replika-replika dari atasnya. Nah, kebanyakan meditator itu terjebaknya di sini, seolah-olah sudah tinggi. Kayak gitu. Nah, faktor X ini ya, itu cuma berada di level ini, paling tinggi. Paling tinggi. Jadi makanya konyol kalau kita menggunakan faktor X untuk mendekati diri ke pencipta kita. Nggak akan mungkin bisa ketika dia naik ke atas ini lebur. Pasti lebur. Makanya kan sebetulnya ketika kita mengolah energi itu tanpa sadar, nantinya ketika kita meditasi kita akan mudah untuk sampai ke sini, level-level ini. Nah, di level ini nah, kan dulu pernah saya tanya, kenapa waktu saya ketemu kenapa ibu pakai ini gitu, pakai faktor X? Karena menurutnya beliau gini, kan itu cuma perantara untuk sampai ke Allah gitu katanya. Nah, ketika kita pelajari ternyata beliau cuma sampai ke sini, faktor X ini. Jadi kalau kita masih menggunakan faktor X, ya konyol, nggak akan mungkin bisa kita sampai ke sini, impossible, tidak dimungkinkan. Nah, kita harus menembus ini. Makanya kan saya bilang, kalau kita terjebak pada alam-alam itu, karena fenomenanya di sini itu pasti ramai sekali lah level-level itu. Banyak yang ditemuin siapa, terus bisa loncat ke sini, melihat ini gitu. Kan waktu ada tuh di beberapa teman waktu safari tanya, Mas, apakah saya di level mana? Waktu itu saya bisa astral ke sini gitu. Nah, beliau menganggapnya beliau udah sampai sini. Nah, saya bilang, kalau menurut saya, Pak, ini masih di level ini. Kok Mas Hori bisa tahu itu di level itu? Apa dasarnya? Gitu. Nah, ini menurut saya, Bapak, saya bilang gitu. Saya juga tidak mau berdebat. Kalau menurut Bapak itu sudah sampai level sini, silakan. Asal itu membawa kebaikan. Saya bilang gitu. Kalau menurut saya level ini sudah tidak ada lagi. Di sini levelnya la ilaha illallah. Tidak ada lagi. Tidak ada diri, tidak ada alam semesta, yang ada hanya Allah. Diri kita nggak ada. Nah, kalau masih melihat fenomena-fenomena itu, pertanyakan lagi di level mana. Kan gitu saya jawabnya. Baru bilang, oh gitu katanya. Ya makanya kan
kita cuman coba untuk ayo kita sama-sama mendekatkan diri. Kalau toh misalnya dapat hidayah ya terserah Allah, bukan kita. Makanya daripada kita capek-capek ya kita harus Islam gini-gini ya, mending ya silakan berjalan kita bersamaan. Toh kalau dapat hidayah ya alhamdulillah, bukan dari kita. Nah ketika di fenomena singular ini Pak, yang paling yang disebut dengan kefanaan. Ya kan tadi ceritanya tentang kefanaan ya. Nah itu kalau dilihat di kefanaan itu memang setiap individu manusia berbeda-beda sesuai dengan rekod histori sebelumnya. Nah posisinya memang seperti apa yang tidak pernah kita pikirkan selama ini. Contoh ya, kita melihat seluruh tanaman, benda-benda yang kita lihat itu berzikir. Ya udah contohnya itu, apa nggak pusing? Pusing kan ya? Ya kayak gitu. Ya daripada diceritain makin pusing, mending dialami sendiri kan gitu. Nah makanya saya berharap kita sama-sama berjalan. Berharap teman-teman itu sama-sama mengalaminya. Kalau toh misalnya ditagih menjadi saksi, saksi di TKP bukan katanya. Nah kayak gitu. Bahkan sebetulnya bagaimana kita sampai ke sini. Nah setelah di sini pun sebetulnya ini kita akan tahu nih proposal kita sebelum kita turun. Kayak itu di alam apa itu kan ada. Nah ketika kita melihat proposal baru kita turun nih. Oh ini toh yang saya pahamin, ini toh yang disebut di Jawa itu temukan jati diri. Jati diri itu adalah potensi terbaik kita di muka bumi sebetulnya. Ya kita harus lihat proposal kita sendiri. Kan perjanjiannya kita dengannya, bukan dengan orang lain. Jadi privasi sekali. Aku adalah rahasiamu dan engkau adalah rahasiaku. Kayak gitu. Jadi silakan dialaminya sendiri. Nah ketika itulah kita harus turun di muka bumi lagi. Berkiprahlah di muka bumi dengan berlandaskan bismillah. La haula quwata illa lillahi ta'ala. Cuman ini yang kita perlu pegang. Nah ketika turun inilah yang kita dari belajar meditasi dari empat tahap tadi, terserah mau di mana. Nah itulah merujuk kita pada meditating life. Dalam keadaan apapun terus termeditasi. Nah itu kan di ayat kan jelas bahwa dalam keadaan duduk berbaring, terdiam, tidur, yang kulihat hanya wajahmu. Sebetulnya kalau menurut saya itu adalah meditating life. Ya kalau di Jawa iling lanus wodo.